Halo, Malam dokter. selamat malam. Suaraku dengar jelas ya? Yap, Maaf banget dokter karena hari ini internetnya agak susah jadi kita harus cari keluar lagi. Jadi nggak agak apa-apa. telat malam hari ini. Oke, apa kabarnya dokter Cynthia? Baik. Puji Tuhan baik ya. Oke. Nah sebelum kita mulai, jadi hari ini kita bakal live sama Hmm. dokter Cynthia Sutanto. Mungkin dokter Cynthia boleh memperkenalkan kepada sahabat saat nih dokter berbidang di spesialis kemana dan hari ini akan ngobrolin apa? Yap, Biar lebih selamat. kenal. Iya, selamat malam semuanya. Saya perkenalkan saya dengan Dokter Cynthia, spesialis obstetri dan ginekologi. Oke. Oke sahabat sehat, jangan lupa nanti kalau udah ada pertanyaannya boleh taruh di kolom komentar atau di Q&A box dan nanti akan dijawab satu persatu oleh dokter Cynthia. Oke. Nah dok, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang tips kehamilan untuk para ibu ya dok ya, untuk calon ibu juga. Nah sebenarnya kebutuhan gizi mikro dan makro selama kehamilan itu seperti apa sih yang perlu dipenuhi? Dan zat gizi apa yang paling dibutuhkan selama kehamilan? Sebenarnya tergantung dari ini ya, tergantung dari trimesternya. Jadi kan pada kehamilan itu dibagi dengan 3 trimester, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Tentunya di trimester pertama dia karena perkembangan janinnya sedang berlangsung, jadi kita perlu yang namanya asam folat. Asam folat itu sangat-sangat dibutuhkan karena dia bisa mencegah kelainan pada tulang belakang bayinya. Gitu. Jadi sebaiknya justru asam folat itu harus dikonsumsi 3 bulan sebelum hamil. Gitu. Tidak hanya masa kehamilannya saja. Makanya kenapa di 3 bulan pertama biasanya dokter Obgyn suka memberikan hanya mengandung asam folat. Dan juga jangan lupa untuk daya serat protein tinggi, terus dan juga apa namanya zat besi. Zat besinya sebenarnya kalau di trimester pertama itu bisa dilakukan dari makanan aja, karena kalau seandainya kita berikan suplemen zat besi, biasanya zat besi itu pilnya agak-agak bau ya, jadi akan lebih merangsang si Berarti apa. suplemen gitu ya dok? Hmm, hmm. Suplemennya zat besi itu tidak diberikan, belum diberikan di awal kehamilan karena nantinya dia bisa apa namanya bisa mual banget tuh karena bau gitu. Karena kan trimester pertama kan rentan rentan mual tuh lebih karena adanya hormon beta HCG yang naik Oh, gitu. I see. Oke, berarti memang yang lebih diperlukan itu seperti asam folat, zat besi, dan protein seperti itu ya dok ya. Nah, contoh-contohnya selain misalnya selain suplemen tambahan gitu ya, pil tambahan, apakah ada dari makanan langsung dok? Nah, contohnya Ada seperti apa? Itu boleh dikasih kalau contohnya. mhm. Kalau seandainya asam folat tuh kayak misalkan bayam, brokoli itu kayak hijau-hijau sih sebenarnya gitu ya. Terus alpukat, pepaya, gitu. Jadi semuanya itu yang buah-buahan sih, buah-buahan, sayur-sayuran pastinya. Karena mereka mengandung asam folat dan juga protein serat. Oke. Nah, sahabat sehat berarti udah kebayang ya nanti pas hamil itu konsumsinya seperti apa. Nah, kalau untuk kebutuhan atau perhitungan kebutuhan energinya nih dok, semasa trimester kehamilan, itu seperti apa dok? Nah, kalau energinya kita ada penambahan kurang lebih 300 kilokalori ya dari total kebutuhan biasanya gitu. Jadi bukan berarti karena kita berbadan dua, jadi kalorinya 2 kali lipat, tidak. Jadi kita hanya menambahkan Betul, sekitar betul. 300 sampai dengan 500 kilokalori per harinya. Oke. Berarti sebenarnya kebutuhannya tetap disesuaikan ya dok, bukan berarti kita sedang eh,
masa kehamilan porsi makannya jadi 2 kali lipat lebih banyak, Nih, jadi lebih bebas. Wah, gue boleh makan ini, boleh makan itu. Masa balas iya. dendam. Enggak sih, sebenarnya kalau untuk kenaikan juga salah satunya kenaikan berat badan ya. Kenaikan berat badan itu kan diharapkan 12 sampai dengan 16 kilogram selama hamil. Tapi dilihat juga kalau misalkan sebelumnya kita kan kita bisa ngitung BMI ya, body mass index kita tuh berapa. Sebelum hamil Betul. ya. Jadi dari tinggi badan dengan berat badan. Kalau seandainya kita sudah masuk dalam kategori overweight itu nggak boleh lebih dari 12 kilo sebenarnya. Gitu. Jadi ada penambahan maksimal berat badan. Oh. Nah, kalau mengatasi masalah kehamilan di awal trimester itu seperti apa sih, Dok? Dan seperti apa aja sih contoh-contoh biasanya kalau baru trimester awal ya yang muncul gitu? Apa tuh maksudnya? Keluhan-keluhan apa? Iya, keluhan apa yang Oh iya. di saat trimester awal gitu. Biasanya kan apalagi di kehamilan pertama biasanya mereka lebih, aduh takut ini takut itu. Yes. Jadi yang pertama sebenarnya mesti diketahui dulu ciri-ciri hamil. Jadi sebelum dilakukannya tes pack, jadi jangan jangan pernah berpikir ah gue mendingan USG aja deh gitu. Jadi USG kalau misalkan baru telat 1-2 hari, USG nggak akan kelihatan apa-apa loh. Cuman kelihatan penebalan doang gitu. Nah, harus dites pack. Jadi jangan takut. Soalnya kan saya berkecimpung di daerah area infantilitas ya atau pasien-pasien yang ingin program. Jadi mereka tuh kecenderungannya, dok saya takut tes pack, saya trauma tes pack gitu. Jadi nggak bisa, tetap harus tes pack. Begitu sudah telat, eh, mau telat berapa? Kalau mau sih nunggu 1 minggu telat baru tes pack biar lebih jelas. Kalau misalkan masih kamar-kamar, ulangi aja 2 hari lagi, dia pasti akan naik gitu. Karena beta HC gitu akan doubling time tiap hari. Itu satu. Nah, yang kedua terkadang mereka merasakan adanya, kok saya kayak momen ya dok. Memang betul hamil awal itu memang rasanya seperti gitu. Rasanya seperti kayak momen. Jadi ya Iya, wajar-wajar iya. aja kalau merasa seperti itu gitu. Nah, terus yang ketiga keluhan yang sering dihadapi sebelumnya sebenarnya aku suka ada implantation bleeding ya. Implantation bleeding itu hanya flash dia terjadinya kurang lebih 10 hari setelah terjadi pembuahan di saat dimana si calon bayi akan tertanam di dalam endometrium atau di rahim. Nah, terkadang tuh suka ada implantation bleeding walaupun sedikit gitu, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit tapi dia nggak keluar lagi. Kalau misalkan sudah telat mens tapi tes packnya sudah samar ataupun sudah jelas terus tiba-tiba ada flek, itu salah satu tanda bahaya. Harus segera memeriksakan diri ke dokter. Dicari tahu apakah perdarahannya itu dari, kan itu namanya ancaman keguguran ya. Iya, Cari tahu dulu asalnya dari mana. Apakah ada luka di mulut rahimnya? Apakah bayinya baik-baik saja atau sebenarnya bayinya yang terancam mau keluar? Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan dulu gitu. Nah, jangan jangan pernah lupa untuk lakukan ultrasound atau USG pada trimester 1. Dan jangan kaget kalau misalnya dokter melakukan lewatnya justru lewat vagina ya, jadi ultrasound transvaginal. Itu kan baru oke. hamil awal dok, kenapa dilakukan dari bawah? Justru kalau dilakukan transvaginal biasanya dia punya kantungnya akan jelas terlihat, calon janinnya akan jelas terlihat dibandingkan kalau dia dari perut gitu. Oh, Oke. jadi kita kan harus memperhatikan apa namanya, harus tahu kantungnya itu di mana sih, apakah di dalam rahim atau di luar rahim. Itu dulu yang pertama. Setelah itu baru 2 minggu kemudian dipastikan janinnya ada enggak dan jantungnya ada enggak. Terus kayaknya yang terakhir mual ya, yang sering dikeluhkan oleh para mami hamil. Jadi of course mual karena beta HCG-nya itu dia makin lama makin naik kan. Gitu. Tapi tenang aja, ada beberapa orang yang istilahnya hamil kebo ya. Jadi dia tuh nggak merasakan, kok saya nggak mual ya dok, kok saya nggak ini ya Beda-beda dok. ini gitu ya dok ya.
Jadi nggak apa-apa, dia tidak bukan berarti dia kelainan, ya kan nggak harus mual. Jadi mual hanya 80% karena psikis loh. Ya, 80% mual muntah itu karena psikis lebih ke yang stres. Tapi kalau misalkan dia nggak, itu biasanya sih ada juga. Itu sih kalau di hamil awal ya. Berarti mungkin memang setiap orang itu berbeda-beda ya dok ya, keluhan-keluhan di trimester awal, dan kita juga menghadapinya mungkin tenang, kita harus cari tahu dulu akar permasalahannya di mana dan seperti apa yang harus kita lakukan. Jangan tiba-tiba panik, aduh ini kenapa, aduh ini kenapa. Tapi bukan berarti terlalu santai juga gitu ya dok ya. Anyway, ini udah lumayan banyak yang ngerespon ternyata malam hari ini. Jangan kasih kendor ya sahabat sehat. Ini tadi ada yang komen suara dokternya enak banget ya, menenangkan untuk ibu hamil. Terima kasih. Oke. Nah mungkin boleh aku bacakan satu pertanyaan ya dok ya dari komen ya. Dok, kenapa ada ibu hamil selama hamil malah turun BB? Padahal kayaknya porsi makan nggak berkurang dok. Wah ini langka nih sepertinya dok. Gak apa-apa, saya juga kok. Saya 2 kali hamil, dua-duanya turun. Yang pertama turun 9 kilo, yang kedua turun 7 kilo. Jadi selama penambahan berat janinnya sesuai dengan yang seharusnya, nggak kenapa-napa. Lebih enak lagi kayak gitu. Saya mah udah hamil 8 bulan, 9 bulan, 8-9 bulan nggak kelihatan hamil. Jadi nggak kenapa-napa kok. Gitu. Jadi biasanya 3 bulan pertama dia akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setelah itu akan dikejar di trimester 2 dan 3. Karena 2 dan 3 biasanya mereka lebih enak makan, lebih nggak mual, nggak muntah kayak gitu. Biasanya gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu jadinya nggak terlalu berkeluhan ya dok ya. Oke, berarti ini untuk siapa nih? Etniasti mungkin boleh lebih santai. Berarti mungkin kalau misalnya turun takutnya, aduh nih bayinya nggak ke nutrisi apa gimana, atau saya makannya kurang, mungkin gitu kali ya dok ya. Yang penting makan terus aja kan. Kalau perempuan hamil itu kan nggak bisa kayak kita ya, makan 3 kali sehari itu nggak bisa. Jadi dia small frequent feeding namanya. Jadi makannya sedikit tapi sering gitu. Oke. Nah, aku bacakan lagi pertanyaan selanjutnya, Dok. Aktivitas fisik apa yang cocok dan selama kehamilan itu yang perlu kita lakukan, dan perbedaannya, Dok, di setiap trimester? Mungkin di trimester awal harus melakukan olahraga yang lebih ringan, nanti yang kedua bisa mulai angkat beban atau segala macam gitu, Dok. Nggak ada sih sebenarnya. Jadi yang penting aktivitas fisik sih sebenarnya nggak tergantung dari personalnya masing-masing ya sebenarnya, balik lagi. Cuman memang di trimester awal itu kan rentan, orang-orang suka bilang dia nanti jatuh loh, ntar ini loh, ntar itu loh gitu kan. Tapi tidak ada kaitannya antara keguguran dengan terjadinya aktivitas fisik ya Mbak. Kan sering tuh orang-orang bilang, oh lu kecapean kali, lu turun naik tangga kali. Enggak. Jadi tidak ada aktivitas fisik yang secara literatur ya, secara penelitian yang sudah dilakukan, tidak ada kaitannya antara aktivitas fisik dengan terjadinya keguguran. Jadi boleh dikatakan santai aja, tetap lakukan yang itu, tapi yang pasti ya nggak mungkin lah kita olahraga lompat-lompat setelah kita tahu kita hamil gitu kan. Pasti kan lebih dijaga. Jadi mau tetap mau olahraga gue silahkan gitu, tapi nggak lari-lari, nggak lagi angkat beban, nggak lagi lompat-lompatan kayak gitu sih. Betul dok. Mungkin jangan yang ekstrim lah ya dok. Gitu. Itu udah pasti sih harus dikurangi. Oke. Nah, kalau misalnya persiapan persalinan dok, agar terhindar nih dari komplikasi itu seperti apa untuk dipersiapkan ya dok? Persiapan kehamilan atau persiapan kelahiran? Kelahiran dok, kelahiran. Oh kelahiran. Oh ya, jadi yang pasti kita tuh kita kan setiap trimester itu memiliki tanda bahaya ya. Di trimester awal misalkan perdarahan, trimester 2-3 ini juga bisa jadi perdarahan, tapi kalau satu lebih ke ancaman keguguran, trimester 2 dan 3 biasanya karena laporan represi atau
atau hari-harinya yang tersebut berjalan lahir. Itu yang satu. Yang kedua, tanda bahayanya adalah kalau seandainya bisa kita terkena keracunan kehamilan gitu. Kayaknya kalau orang-orang awam lebih mengenalnya sebagai keracunan kehamilan. Jadi di mana tensinya itu naik gitu. Tensinya naik Oh, itu itu normal ya, Dok ya? apa tuh? Tensi naik. Heeh. Tensi naik tidak normal sebenarnya. Jadi harus mengetahui keadaan kita sebelum hamil dan sesudah hamil. Kalau misalkan memang sebelum hamil kita sudah ada tensi tinggi, itu namanya itu namanya hipertensi kronis. Tapi kalau seandainya hipertensi terjadi baru saat kehamilan, itu hipertensi dalam kehamilan gitu. Nah, tapi dilihat juga di bawah 20 minggu sudah tensinya naik atau dia baru di atas 20 minggu. Kalau di atas 20 minggu atau 5 bulan baru terjadinya tensi yang tinggi, nah hati-hati ya, itu mulai sebenarnya tanda keracunan kehamilan gitu. Kalau masih bisa tertangani dengan obat-obatan penurunan tensi, ya itu oke gitu. Cuman sangat-sangat harus berhati-hati. Sebenarnya tensi tinggi itu merupakan bentuk defense mechanism kita sebagai seorang ibu untuk melindungi janin kita loh. Gitu. Janin kita itu dia tertanamnya tidak sempurna di dalam rahim sehingga dia bilang, "Mama, gue kurang makan loh, gue kurang oksigen loh," gitu. Padahal yang ibunya kasih itu sudah 100%. Tapi yang diterima oleh mereka karena mereka tertanamnya kurang baik, istilahnya ya kalau kita tanam tanaman, kalau akarnya cuman nempel doang di atas, pasti kan nggak kuat. Suatu waktu dia bisa mati istilahnya. Tapi kalau dia bisa tertanam berakar dengan sangat baik dan benar-benar kuat, ya kita mau akhirin sedikit pun juga pasti dia dapetnya banyak karena akarnya kuat gitu. Sama kayak bayi, kalau seandainya bayi itu tertanamnya tidak baik, otomatis dia akan memberikan sinyal ke mamahnya bahwa dia kurang oksigen, dia kurang makan. Sehingga mamahnya apa yang mamahnya lakukan? Naikin tensinya dia supaya pompanya ke bayinya lebih dari 100%. Tapi SDI yang diterima oleh bayinya tetap segitu. Gitu. Jadi hati-hati dengan tanda-tanda itu. Sakit kepala, misalkan pandangan mulai kabur, gitu, dan kejang ya, kejang. Jadi jangan dipikir kalau seandainya, soalnya waktu saya pendidikan banyak banget tuh yang datang kejang-kejang, dipikirnya kesurupan, gitu. Oh, oke. Berarti mungkin kalau udah tensi naik seperti itu mungkin lagi diperhatikan ya, Bu, saat masa-masa menuju persalinan gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, ini juga bisa jadi tips and trick buat sahabat sehat juga untuk lebih diperhatikan ya hal-hal detail-detail seperti ini. Oke, kita mulai mungkin ya menjawab pertanyaan sahabat sehat yang sangat excited malam ini. Mungkin banyak para bumil kali ya. Dari Stella Cantia, Dok, sebenarnya berapa sih paling sedikit sel telur wanita itu? Sel telur wanita yang normal itu salah satu sisi ya. Dia satu sisi itu harus minimal 5, kanan 5, kiri 5. Yang normal ya. Oke. Nah, kalau dari Ika Yuliani, Dok, kalau tes pakai OVU test, hasil selalu negatif. Tapi kalau cek transvaginal sel telur mau membesar itu kenapa ya, Dok? Hasil OVU test selalu negatif. Terima kasih, Dok. Nah, jadi Coba OVU test itu selalu negatif ya, Dok ya? Coba dilakukannya gimana? OVU test itu dilakukan harus di atas jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Setelah itu nggak boleh terlalu minumnya nggak boleh terlalu banyak supaya dia tidak terdilusi. Dan coba bandingkan antara pagi dan malam deh. Kalau seandainya pagi misalkan lebih samar, terus malamnya lebih terang, besok pagi tes lagi gitu ya. Itu terkadang suka beda karena LH itu peak LH atau puncak LH itu sangat-sangat cepat. Jadi terkadang tuh suka justru tidak terdeteksi. Tapi lihat juga expired daripada alat ovulasi testnya itu. Oh, oke. Berarti diperhatikan juga jumlahnya dan caranya seperti apa ya, Dok ya?
Nah, kalau dari rumah lead, kalau dok ukuran folikel dominan pasca 1 atau 2 hari ovulasi, signifikan berukuran ya dok. Kalau untuk penebalan endometriumnya bagaimana dok? Nggak ngerti saya pertanyaannya. Mungkin ukuran folikel dominannya fase 1 atau 2 hari ovulasi. Loh, folikel dominan itu harus diukur sebelum ovulasi. Begitu ovulasi kan dia sudah hilang. Folikel Itu dominan akan akan berkurang, berkurang kan dok? akan hilang. Sudah tidak ada lagi folikel dominan. Karena Oke. dia sudah pecah. Dan begitu pecah dia nggak lama akan tergantikan dengan corpus luteum untuk mempertahankan kehamilannya nanti kalau misalkan terjadi. Dan Nah, kalau kalau untuk untuk penebalan penebalan endometrium, endometriumnya, penebalan endometrium itu kalau mau ovulasi dia harus di angka 8 sampai dengan 12 mili. Kalau seandainya sudah lewat dari masa ovulasi, maka itu tidak akan lagi segitu, maka dia akan tebal, lebih tebal dan tidak ada lagi gambaran triple line pada endometriumnya. oh, oke, oke. Nah, kalau dari Triana Wulandari 94, dok kalau hasil HSG hydrosalping bilateral ringan harus gimana ya dok kalau mau promil? Apakah kalau ringan harus tetap laparos? Gitu. Hidrosalping itu kan dia punya tubanya bengkak ya, saluran tubanya bengkak. Kalau seandainya saluran tubanya bengkak, walaupun ringan, itu hati-hati. Jadi di dalam saluran itu kan memiliki rambut-rambut halus. Kalau rambut-rambut halusnya sampai rusak, maka kemampuan dia untuk membawa calon embrionya ke endometrium atau ke rumahnya itu berkurang. Sehingga bisa terjadi yang namanya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Jadi sangat berhati-hati kalau mau kalau punya hidrosalping gitu. Biar gimana pun dia toksik, jadi dia bisa ya istilahnya kayak membunuh, nggak membunuh juga sih, kayak kayak toksik aja terhadap embrionya gitu. Belum tentu dia bisa bertahan juga. Oh. Nah, kalau mitos dan fakta makanan serta aktivitas nih dok selama kehamilan dan persiapan kelahiran gitu ya. Biasanya kan banyak nih mitos-mitos yang beredar juga selama kehamilan maupun saat persalinan, misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh melakukan ini. Nah itu seperti apa tuh dok? Contoh-contoh mitos dan faktanya yang udah Um, familiar. yang paling familiar yang pertama nggak boleh makan nanas kan, nggak boleh makan durian, nggak boleh makan. Buah-buahan Tadi kayaknya tadi ada yang nanya yang yang di awal sate ya, nggak boleh makan sate. Jadi gini, sebenarnya kalau yang apapun itu makanan yang pantangan yang paling terbesar adalah yang mentah sebenarnya. Mentah tuh dalam artian daging ya. Mau ikan kayak, mau daging kayak, mau ayam kayak, mau telur kayak itu tidak boleh setengah matang gitu. Kalau mau makan steak itu harus yang sangat matang. Kalau mau makan sate juga boleh kok yang pas. Yang penting hindari mentah apa tuh ya. yang hitam-hitamnya, bagian hitamnya Oke. gitu. Itu dibuang dulu, terus nggak boleh sampai setengah mateng. Nah, kalau sama makanan-makanan yang notabene mengandung merkuri, misalkan kayak kerang. Kerang tuh salah satu, soalnya banyak banyak sih kerang yang sebenarnya mengandung merkuri gitu. Itu sih, tapi kalau seandainya yang lain-lain kan kita nggak mungkin makan satu truk nanas kan gitu, palingan cuman Bener banget dok. iya kan, palingan cuma satu dua suap doang, itu nggak kenapa-napa Potong, kok. dua potong ya dok ya. Jadi selama selama kita makan cuma sedikit-sedikit aja nggak kenapa-napa. Lagi pula kalau lagi hamil jangan pemilih, karena anaknya itu Bener, ikut, bener. anaknya itu refleksi diri kita pada saat hamil ya. Jadi nanti kalau Setuju dok. seandainya anaknya sudah lahir dan ternyata dia nggak suka A, B, C, D, ya jangan nyalain anaknya. Selama hamilnya kita gimana dulu gitu. Oh, berarti mencerminkan juga ya dok ya di masa-masa kehamilan itu nanti buat si cabang babynya. Jadi dia kan seakan-akan kan merasakan, oh gue udah pernah makan ini nih waktu di dalam gitu. Oh gue pernah ngerasain ini loh gitu. Gitu. Benar-benar terkonek. Memang dok sebelumnya juga minggu lalu udah pernah disinggung kalau semua makanan sebenarnya boleh-boleh aja dok.
asal nggak berlebih dan nggak mentah. Nah itu buat Ya, sahabat sehat. Jadi yang masih percaya mitos-mitos zaman dahulu kala, mungkin kita bisa lebih tereducate lagi dan juga jadi nggak lebih pilih-pilih lagi. Nah oke dok, nih ada lagi pertanyaan. Kalau di trimester kedua sering ngeflag itu kenapa ya dok? Apakah berbahaya? Ini tadi sedikit sudah dijelaskan ya dok, mungkin boleh dibantu jawab lagi. iya. Jadi kalau seandainya ngeflag, double check dulu ya itu posisi ari-ari ada di mana. Kalau misalkan ari-arinya memang ada menutupi jalan lahir ataupun dia sebagian menutupi jalan lahir, hati-hati kontraksi sedikit dia bisa ngeflag gitu. Nah, jadi apa aja yang bisa mengakibatkan kontraksi? Infeksi satu, infeksi itu bisa apapun dari segi infeksi ya, infeksi saluran kemih yang paling sering keputihan tuh bisa menyebabkan kontraksi atau biasa lagi habis dijenguk sama sama bapaknya gitu. Nah, hati-hati kalau mau berhubungan, saya tidak melarang saat berhubungan saat hamil, tapi sperma itu mengandung prostaglandin. Jadi dia bisa mengaktifasi prostaglandin sehingga biasanya suka mules. Kalau misalkan dianya mau lahiran normal, biasanya saya malah suruh, udah lu berhubungan aja, itu induksi alami. Tapi di kehamilan yang pertama trimester 1 dan 2 hati-hati gitu. Kalau misalkan emang berhubungan silahkan tapi coba dikeluarin di luar. Oh, Jadi nggak boleh sampai ngeflag ya, harus dicek. Dipastikan hari-hari, kalau misalkan hari-harinya aman-aman aja, pastikan mulut rahimnya berdarah-darah nggak? Maka mulut rahimnya ada infeksi. oh, jadi masih di double check dulu ya dok ya. Ini letaknya di mana dan seperti apa gitu flagnya. Oke. Nah, ini ada lagi dari Ala Butni. Apakah detox rahim dan akupuntur dapat membantu dalam program hamil, dok? Saya nggak pernah tahu detox rahim itu apa, tapi yang pasti kalau akupunktur bisa membantu promilnya. Oke. Nah, ini ada juga dari Liza Kristina 08, dok. Apakah berat badan berlebih susah buat hamil? Nah, ini bener nggak nih, dok? Yang pasti kalau berat badan berlebih itu lebih kandungan lemak yang ada di dalam badan bisa membuat gangguan ovulasi ya. Jadi sel telurnya itu kecil, dia tidak mau matang gitu. Jadi hati-hati, bukan berarti nggak bisa, bukan berarti lebih sulit sih nggak. Cuman hati-hati karena dia lebih resikonya lebih tinggi untuk terjadinya anovulasi atau tidak ovulasi telurnya. Oke. Memang kalau masih banyak juga ya, dok, yang percaya kalau berat badan berlebih ini bikin jadi susah hamil. Padahal belum tentu juga, tapi juga lebih berbahaya ke kesehatan yang lain ya, dok ya. Betul. Jadi jangan Mungkin lupa olahraga 3 sampai 5 kali seminggu dan biasanya kalau yang gemuk itu lebih resikonya untuk terjadi PCOS lebih tinggi ya, atau sel telurnya kecil Betul. ya. Apalagi yang pola makannya sembarangan ya, dok. Biasanya yang lagi hamil atau bahkan sebelum hamil di masa remaja, masa muda, apa aja dimakan. Perut karet. Iya, Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Aklavani. Wah, semakin panas ya, dok ya. Dok, sebenarnya penyebab blighted ovum itu apa sih, dok? kalau blighted ovum itu dia punya kantong kehamilannya kosong, jadi dia bisa hamil tapi tidak terdapat janinnya. Nah, kalau penelitiannya sampai dengan saat ini ada, itu 80-90% itu karena faktor spermanya gitu. Jadi suaminya tetap harus diperiksa dengan mendetail. Gitu. Nah, ini sahabat sehat yang masih punya pertanyaan masih bisa kan kita jawab satu persatu. Oke, ini tadi banyak juga nih kayaknya pasien-pasiennya dokter Cynthia nih. Nah, ini dok dari AZ Zukro. Dok, kalau keguguran berulang itu biasanya kenapa terjadinya ya, dok ya? Yap.
Jadi keguguran berulang itu kalau terjadinya lebih dari 2 kali. Ya, kalau 1 kali itu belum. Kita harus mencari tahu apakah penyebab daripada keguguran berulang. Yang pertama itu adalah antifosfolipiid syndrome atau kekentalan darah dia sebut. Ya, kita lihat dari sana. Kedua, apakah ada gangguan tiroid? Karena bisa menyebabkan keguguran juga. Tiga, apakah ada insulin resistensi atau bahkan glukos diabetes pada ibu hamilnya. Itu karena juga lebih prone terhadap keguguran. Nah, kalau misalkan dia terjadinya di bawah 12 minggu atau 10 minggu, lebih 80% tuh sebenarnya karena kelainan kromosom gitu. Perlu dicari tahu juga apakah orang tuanya sebenarnya memiliki kelainan kromosom. Orang tuanya kemungkinan terlihat normal, ya tidak seperti kita nih. Kita tuh belum tentu kromosom kita tuh tidak normal ataupun tidak normal loh. Ya, jadi kita boleh terlihat normal, tapi ternyata kromosom kita misalkan tertukar delesi berapa gitu ya di kromosom berapa yang bisa menyebabkan keguguran berulang kayak gitu itu harus diperiksa. Dan yang terakhir tuh protein C dengan protein S. Apakah kita itu memiliki defisiensi atau kekurangan protein C atau protein S? Gitu karena kondisi tersebut bisa menyebabkan keguguran berulang. Jadi keguguran berulang tuh harus benar-benar dicek. Dan juga jangan lupa untuk periksa rahimnya ya. Rahimnya kalau misalkan ada polipnya, ada infeksinya, itu juga bisa menjadi penyebab gitu. Jadi nggak cuma sistemik. Oke, oke, oke. Nah, jadi apalagi kalau sampai berulang gini ya dok ya, perlu diperhatikan juga. Nah, dari macamnya ini. Anyway dok, kalau ngomongin apa sih yang dimaksud dengan preeklamsia atau morning sickness? Itu yang dimaksud seperti itu apa tuh dok? Kalau preeklamsia, eklamsia, yang tadi saya sudah bahas, preeklamsia itu kalau orang awam. Kalau orang awam itu lebih taunya sebagai keracunan kehamilan. Gitu. Dia bukan iya orang awam taunya keracunan kehamilan di mana tensinya mulai tinggi dan terjadi kebocoran protein dalam urinnya. Gitu. Tensinya tuh harus lebih dari sama dengan 140/90 dan ada eh, protein dalam urin gitu, proteinuri kita ngomongnya. Kalau eklamsi itu kejadian di mana si ibunya tuh kejang karena tensinya ketinggian, dia tuh kejang dia. Jadi kalau sampai lagi hamil tiba-tiba kejang, jangan dipikir yang nomor satu dia kesurupan ya, karena banyak banget dulu pasien saya kayak gitu tuh dipikir kesurupan, jadi dia didiemin, malah dipanggilin istilahnya malah dipanggilin yang lain, bukannya dibawa ke rumah sakit segera, karena ancamannya nyawa kalau seperti itu. Ya, Betul, betul. nyawa ke bayinya dan juga nyawa ke ibunya Benar, gitu. benar, benar. Oke. Nah, terus tadi apa morning sickness ya. Morning sickness itu mual-mual, tapi mual-mual itu dikatakan morning karena lebih terjadi di pagi hari, tapi selama saya praktek nggak semua terjadi morning sickness selalu di pagi hari. Masih sedikit ya dok ya. Ya, jadi Beda-beda tetap ya. iya bisa pagi siang malam tanpa mengenal waktu dia mual mulai sepanjang hari atau saya nggak ada dok morning sickness ada night sickness gitu. Jadi malam, jadi tergantung. Jadi gitu. Nah, biasanya kalau sering terjadi mual-mual seperti itu, kenapa tuh dok? Dan apakah bisa diredakan dengan cara seperti apa kan? Beta hasilnya terlalu tinggi. Kadar beta hasil itu kadar hamil ya nggak apa-apa enjoy, just enjoy the process. Nah, semangat ya untuk para bumil yang sering mengalami morning sickness, night sickness, pokoknya pagi siang malam yang masih mengalami itu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang terjadi dengan eklamsia itu perlu dibawa ke ahlinya yaitu dokter ya dok, mungkin Ya, dokter mesti kandungan. harus Jangan harus salah ke bawa. harus dibawanya langsung ke rumah sakit ya, ke dokter langsung ya, tidak bisa dibawa ke bidan. Kalau sudah terjadi kejang tidak boleh ke bidan, harus dibawa langsung ke rumah sakit. Gitu. Karena cukup masalah besar juga ya dok kalau sampai kejang itu. Oke. Ini ada pertanyaan Stella Santia.
Kalau sel telur kurang dari 5 itu apakah susah hamil, Dok? Dan penyebabnya apa yang menyebabkan kurang dari 5 sel telur itu? Sel telur kanan dan kiri setiap bulannya tuh berbeda. Jadi kalau misalkan memang di awal begitu USG di hari kedua sampai dengan hari kelima ternyata sel telurnya kurang dari 5, jangan terhenti di sana. Coba lakukan sekali lagi USG atau langsung periksa yang namanya kadar anti Mullerian hormone atau AMH di laboratorium. Ya, AMH itu dapat mencerminkan kok sisa telur kita tuh berapa sih. Jadi yang namanya usia biologis sama usia kronologis ya. Usia KTP kita sama usia onderdil kita itu bisa berbeda gitu. Usia KTP kita boleh berusia 20 tahun, tapi ada kasus di mana dia sebenarnya usia telurnya itu berusia 40 tahun. Ataupun sebaliknya, usia 40 tahun, tapi secara KTP 40 tahun, secara sel ovariumnya itu berusia 30 tahun gitu. Jadi kalau seandainya itu bukan berarti susah hamil, nggak sama sekali. Jadi dicari tahu dulu kenapa. Apakah karena cadangannya yang kurang atau yang bulan tersebut lagi kurang baik. Kalau misalkan emang cadangannya yang kurang, tapi nggak pernah ada kista, tidak tidak pernah ada operasi ke daerah ovarium, tidak pernah dilakukan kemoterapi misalkan, ataupun diet yang over dalam minum obat lah, banyak kimia yang masuk lah, terkena radiasi terus-terusan, itu berarti kitanya terlahir segitu. Oke, halo Dok. Putus ya. Oke. Iya. Nah, oke Dok, lanjut ya. Yap. Tadi ada pertanyaan. Kalau misalnya mau promil, konsumsi seperti vitamin apa ya Dok harusnya? Dan bolehkah dibarengi dengan konsumsi madu, royal jelly, dan bee pollen? Yap, jadi asam folat yang penting sih sama vitamin D3 sebenarnya. Tapi kalau untuk yang itu hati-hati ya, kandungan gulanya sih sebenarnya. Lebih baik mungkin yang alami-alami kali ya Dok ya, mungkin seperti buah dan sayur ya kan. Itu kan lebih mudah dijangkau juga ya, Ya. ketimbang tambahan-tambahan dari luar. Oke, nah ini dari Wiwit Nurani. Dok, apakah cek torch saat hamil trimester 1 itu wajib dilakukan? Ya, karena kan kita bisa mendeteksi kalau misalkan ada torchnya tinggi, apalagi IgF, itu berarti kan kemungkinan bayinya nanti bisa terkena dalam salah satu tuh. Kalau seandainya tokto ya dia bisa nanti hidrosefalus ya, atau kepalanya besar. Kalau misalkan rubella ya berarti kena bisa sampai nanti nggak bisa dengar, nggak bisa bicara kayak gitu. Jadi ya ada komplikasi dari situ. Makanya kenapa kita sekarang lebih memeriksakan di trimester awal. Nah, ini menuju pertanyaan-pertanyaan penutup kita. Mungkin sebelum itu kita baca dari Istiana. Dok, sudah USG 4 kali, sebaiknya USG lagi 2 minggu lagi atau 1 bulan? Hah? USG-nya kenapa? Sudah USG 4 minggu, sebaiknya USG lagi 2 minggu lagi atau 1 Usia bulan lagi? hamilnya 4 minggu ya. Kalau usianya 4 minggu, sebaiknya dalam 2-3 minggu dicek ulang apakah bayinya sudah ada dengan ada denyut jantungnya. Biasanya kalau 4 minggu itu baru kelihatan penebalannya doang, belum terlihat kantongnya.
Oke. Nah, ini pertanyaan lumayan sering ditanyakan juga ya dok. Sebenarnya stres itu sangat berpengaruh menyebabkan tidak hamil atau enggak sih dok? Bahkan saat hamil pun stres apakah mempengaruhi kehamilan gitu? Pastinya, karena kalau kita stres nanti kualitas sel telur yang keluar yang bukan yang bagus-bagus biasanya. Itu yang mempengaruhinya ke apa namanya ke kualitas sel telur gitu. Dan kalau hamil, kalau stres bayinya biasa ikutan loh. Jadi jangan ya kalau bisa diusahakan. Karena nggak bagus juga stres, hormonnya jadi ngaco semua nanti. Yes, pasti banget ya dok, karena stres juga pasti nggak bagus untuk di segala aspek, bahkan di kesehatan juga ya dok. Apalagi saat hamil gitu. Nah, untuk sahabat sehat Wah, mungkin happy bisa. aja. Nah, mungkin boleh dikasih tips sedikit dok, gimana caranya para bumil mengurangi stres atau calon-calon promil yang mungkin banyak pikiran, banyak beban hidup. Nah, kira-kira tips-tipsnya dok. Iya, yang pasti kalau bagi para yang promil, saya tahu sih mungkin agak gimana ya, tuntutan orang tua, tuntutan kanan kiri, atau ngeliat adik gue baru nikah udah hamil, kok gue yang udah bertahun-tahun gak hamil kayak gitu. Cuman rezeki itu nggak kemana, jadi sebisa mungkin just let it go, pasrahin, kasih berdoa sama Tuhan. Kalau misalkan emang waktunya nggak akan ketunda lagi kok gitu. Jadi apapun yang dilakukan tetap ya ikhtiar ya namanya. Tetap berusaha, tetap berdoa, jangan patah semangat, never give up gitu. Terus bagi yang sudah hamil, enjoy the process. Benar-benar. Really enjoy the process karena that's the time you are actually a mother, right? Jadi enjoy the process. Mualnya, jangan ngeluh masuk kayak itu. Mualnya, terus Bakal berpengaruh juga ya dok ke si cabang babynya juga ya. ya think of happy thoughts all the time karena apa yang kita rasakan bayi kita tuh ikutan rasain kok gitu. Apa yang kita makan dia juga makan, jadi jangan egois begitu sudah hamil. Jangan egois karena kita berusaha untuk melawan apa yang misalkan ini nggak suka, itu nggak suka, nggak bisa gitu. Jangan egois, kita punya seseorang di dalam apa namanya, di dalam badan kita yang ikutan hidup di sana gitu. Terus sih Wah, top banget Dokter Cynthia. Jadi mungkin buat yang masih promil juga tetap don't give up gitu ya, tetap berusaha dan juga pasti tetap berserah sama Tuhan, banyak-banyak berdoa juga. Mungkin perhatiin lagi pola makannya ya dok, seperti hal-hal itu juga. Dan yang udah hamil tetap nikmatin prosesnya. Mungkin bisa inget lagi kalau di luar masih banyak yang mencari sedang cara. berjuang. Yes. Betul. Oke, thank you banyak Dokter Cynthia. Wah, benar-benar hari ini jawabannya sangat membantu. Pastinya sahabat sehat banyak yang tertolong juga dengan jawabannya, juga memberi semangat. Jadi buat para promil juga jadi lebih semangat, dan juga yang lagi hamil tetap enjoy the process pasti ya dok ya. Anyway, Dokter Cynthia ini prakteknya di mana dan setiap jam berapa tuh dok? Iya, saya praktek di Bocah Indonesia, Rumah Sakit Primaya Tangerang. Kalau di sana khusus untuk yang promil. Ya, dari Senin sampai Sabtu jadwal saya, tapi mohon buat janji terlebih dahulu ke call center Bocah Indonesia. Kalau untuk di satu lagi di RSIA Grand Family, itu juga bisa untuk promil dan juga hamil, yang sedang hamil. Itu mohon menghubungi Grand Family langsung. Prakteknya Senin, Selasa, Kamis. Oh, oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Fatrin ya. Cek kesuburan di Bocah Indonesia berapa? Nah, mungkin untuk info lanjut bisa follow IG-nya Dokter Cynthia juga, atau bisa kontak Dokter Cynthia juga untuk info lebih lanjut ya, Dok ya. Yap. Kalau untuk harga kayaknya langsung tanya ke admin bocahnya ya, jangan tanya saya juga nggak tahu soalnya. Nah, betul. Oke. Ada Instagramnya juga ya, Dok ya, Bocah Ada. Indonesia ya, Dok? Ada.
Oke, nanti akan kita tag juga nanti di komen di bawah agar teman-teman sahabat sehat bisa nge-follow. Oke, terima kasih banyak Dokter Cynthia. Mohon maaf hari ini Wah, kalau banyak yang kurang, banyak minus-minusnya. Semoga bisa tetap bermanfaat juga buat sahabat sehat seluruh Indonesia, seluruh dunia yang amin. menonton malam hari ini. Lumayan, ini sangat banyak yang excited juga pertanyaan-pertanyaannya. Cuma karena kita hanya bisa 1 jam saja live hari ini. Semoga bermanfaat dan see you next time di ngemis berikutnya agar sahabat sehat makin teredukasi lagi. Jadi jangan lupa follow Dokter Cynthia, nanti IG-nya akan di tag di bawah. Terima kasih Dokter Cynthia, Sama-sama. semoga sukses terus. Selamat Ya. malam.